Notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Sekalian ini saya mendaulat para senior yang tadi habis kumpul-kumpul, yang tadinya saya pikir rapat, cuma ternyata di ujung cerita disebutnya brainstorming ya, Repli ya. Iya. Tapi bagus. Tadi ada sejumlah jenderal, purnawirawan, dan ada beberapa kolonel, dan kita yang sipil-sipil ini bagian tukang berisik juga ada mama. Selamat yang melawan ya, luar biasa. Tadi ada dari dulu sebenarnya. Ada dari Basana ya. Oke, kita mulai. Kita mau dengar sebetulnya tadi omong-omongnya apa aja. Kita kasih mungkin pendahuluan dari Mayor Jenderal Sunarko. Monggo, silakan. Saya dulu. Mau nggak apa-apa. Ayo, monggo. Makasih, Komedi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul hari ini sudah didahului dengan kemarin kita bertemu para purnawirawan. Para purnawirawan TNI dari 3 matra, darat, laut, udara, dari mulai kolonel sampai jenderal bintang 4 atau laksamana dan marsikal. Intinya para purnawirawan itu apa ya? Gregetan, gemes, ya marah juga gitu. Kondisi bangsa ini sudah sangat morat-marit. Tinggalan dari Jokowi. Tinggalan dari rejim Jokowi. Dan Prabowo sudah lebih 100 hari jadi presiden. Tapi kok langkah-langkah tegasnya belum kelihatan. Ya kelihatan sedikit sekali. Dan kami pikir para purnawirawan yang bekas tentara ini, kalau kita lambat bergerak, musuh juga akan juga lebih cepat membersihkan diri menghadapi kita gitu. Ada apa ini? Apa yang dihadapi oleh Prabowo sebagai presiden? Kenapa kau tidak mengeluarkan sikap yang jelas, tegas? Contoh, masalah PSN. Ini jelas bukan proyek strategis nasional, proyek biadab. Proyek biadab kalau menurut saya bisa buktikan. Kalau ilegal itu terlalu halus, karena ini menimbulkan penderitaan yang cukup besar kepada rakyat dan menimbulkan kerugian kepada negara. Kok Prabowo masih belum menentukan sikap? Takut? Padahal rakyat, selama Prabowo mengambil sikap untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat, yakin saya seluruh rakyat Indonesia, kecuali para pengkhianat yang mendukungnya. Akan dukung. Tapi kalau nggak berbuat, itulah yang mendasari kemarin para purnawirawan. Karena itu, purnawirawan membuat satu kelompok yang peduli pada negara ini akan mencoba untuk komunikasi dengan presiden atau membuat deklarasi menyampaikan tuntutan atau desakan kepada Presiden Prabowo melakukan apa saja agar negara ini terselamatkan. Malu kita kalau negara ini pecah belah di saat kita ini masih hidup sekarang. Nah, itu banyak, bukan hanya masalah proyek strategis nasional saja ya. Masalah kedaulatan kita yang sudah diacak-acak oleh pengusaha busuk yang bekerja sama atau dikendalikan oleh para pengkhianat ini sudah kasat mata. Tipuannya juga sudah sangat begitu kasar, vulgar dan terbuka. Tapi kok pemerintah diam saja. Nah, atas dasar itu, hari ini kami purnawirawan mengundang teman-teman dari civil society untuk tukar pikiran, untuk mendapatkan masukan-masukan, kalau istilah kerennya Edi katanya brainstorming. Apakah langkah yang direncanakan oleh Purnawirawan TNI itu betul atau tidak, didukung atau tidak? Nah, hari ini kami purnawirawan yang kemarin
kami Purnawirawan yang kemarin sudah kumpul berbahagia karena rencana kami itu mendapatkan dukungan dari teman-teman aktivis sipil dan katanya juga akan melakukan langkah-langkah yang sama atau ya mendekatin itulah untuk mendesak Presiden Prabowo yang sudah 100 hari ini berkuasa kok malah membiarkan oligarki hitam rakus ini di backup oleh para pengkhianat yang notabene pengkhianat itu ada di depannya Prabowo. Kenapa Betul. tidak dilakukan langkah untuk mencegah, ya kalau perlu mematikannya gitu. Heran, ya mematikan satu pengkhianat atau 2-3 pengkhianat itu pahalanya besar karena mengamankan 280-an juta rakyat Indonesia. Betul. Dan mengamankan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dan lain-lainnya. Saya kalau udah nyampe gini mau marah saja. Karena apa? Kasat mata pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat ini. Pengkhianat itu dari tadi ada bawahan saya kata, jenderal banyak tuh Pak yang jadi pengkhianat. Saya bilang ada nama Sunarko, nggak ada, alhamdulillah. Tapi jenderal banyak, teman-teman ini juga tahu. Namanya bisa juga disebutkan pada waktunya. Itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembali ke Pak Komedi. Terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi sebelum kita ke tempat lain, maksud saya ke tokoh yang lainnya. Tadi karena Jenderal Sunarko sudah menyebut jenderal-jenderal pengkhianat, walaupun nanti dia mengatakan akan disebutkan pada waktunya. Cuma pertanyaan saya sebagai jenderal juga yang tidak disebut namanya, ya kan, dengan teman-teman yang kan pasti kan bukan pengkhianat. Itu mereka kira-kira mau diapain oleh para jenderal yang tidak berkhianat ini? Ya pada Kalau waktu jenderal pengkhianat itu mau diapain sama jenderal-jenderal yang tidak berkhianat? pada waktunya kalau nanti pemerintahan Prabowo sudah tegas jelas dihukum mati. Pengkhianat itu bukan dihukum mati. Walaupun senior ya? Hah? Walaupun jenderal-jenderal senior ya? Nggak ada, jenderal itu nggak ada senior junior. Pengkhianat itu nggak ada senior junior. Pengkhianat ya pengkhianat. Oke, terima kasih. Oke.